Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Ini hari yang kita tunggu-tunggu ya. Sudah lama sekali kita tidak pergi ke sekolah minggu. Dan saat ini hari ini kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, tentunya adik-adik merasa lega ya sudah mengikuti ujian dari hari Senin sampai Jumat. Pasti saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah menjaga dan melindungi kami. Engkau telah memberkati kami Tuhan di dalam ujian kami, ujian sekolah kami Tuhan. Kami boleh mengerjakannya dengan pimpinan daripada-Mu ya Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan agar kami boleh sungguh-sungguh Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan kebaktian kami Tuhan hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum mulai kita akan yel terlebih dahulu. Sekolah minggu, follow Jesus, do it now. Nah oke, semua kita sudah semangat. Nah kita sekarang akan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Oke, dosa minta semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Semua hari, harinya Tuhan. Happy ya. Happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik, semua hari adalah harinya Tuhan. Tidak terkecuali ya, bukan hanya hari Minggu doang harinya Tuhan, tetapi semua harinya Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan setiap hari, bukan hari Minggu saja. Kita bernyanyi dan memuji Tuhan setiap hari juga, dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi setiap hari kita harus ingat akan Tuhan, ingat akan firman-Nya. Nah, kita akan nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus
serta Yesus selamanya. Iya, jalan beserta dengan Yesus walaupun kita dalam keadaan apapun, kita selalu bersama dengan Yesus. Dalam saat kita lagi senang, jangan lupa Yesus. Kita harus ingat akan Yesus karena Tuhan yang memberkati kita. Waktu kita lagi sedih, juga jangan lupa Yesus. Kita harus berdoa. Kita harus meminta pertolongan daripada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dalam keadaan susah, nah, kita akan nyanyikan lagu Ku Dayung Dayung. Di dalam perahu di dalam kehidupan kita, kita harus mengundang Yesus masuk untuk menolong kita. Nah, sebelumnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh duduk tenang, diam, dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan kami boleh mengerti, berikan kami hikmat, agar kami boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon dan berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan Losa akan membawakan firman tentang Yesus meredakan angin ribut. Nah, adik-adik, ada yang pernah dengar firman ini? Sudah pernah dengar? Nah, di firman ini kita akan lihat di Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Nah, di sini kita lihat ya. Awal-awal bagaimana sih ya? Wah, ternyata ada Yesus. Yesus sedang mengajar orang banyak di tepi danau Galilea. Wah, di sana banyak sekali orang sedang mengikuti Yesus, mendengarkan Yesus sedang mengajar. Nah, tiba-tiba langit menjadi gelap. Wah. Lalu Yesus masuk ke dalam perahu dan dia bertolak ke seberang bersama dengan murid-muridnya. Dia pergi dan Tuhan Yesus
merasa lelah. Dia akhirnya tertidur di belakang perahu. Nah adik-adik, lalu tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Wush, wush. Wah, kalau ada angin kencang bagaimana? Perahunya goyang. Adik-adik, wah, di dalam perahu itu ada murid-murid Yesus. Wah, kalau di dalam perahu tuh kalau goyang-goyang, aduh, aku bisa jatuh nih. Aduh, bahaya nih. Nah, adik-adik, murid-muridnya begitu ketakutan. Aduh, gimana nih? Angin semakin kencang dan perahunya semakin bergoyang. Nah, dan ombak besar, air masuk ke dalam perahunya. Aduh, kalau adik-adik di posisi seperti itu pasti adik-adik, aduh, airnya masuk nih, nanti perahuku bisa tenggelam. Gitu, pasti seperti itu ya. Nah, murid-muridnya juga seperti itu. Dia takut perahunya akan oleng dan mereka takut dia terjatuh. Nah, ternyata, aduh, mereka masih bertanya-tanya, apa Yesus peduli sama mereka ya? Kok Tuhan Yesus tidur sih? Gitu. Dia lihat, oh Tuhan Yesus tidur. Lah, bukankah dia adalah Kristus? Nah, bukankah dia percaya? Seharusnya mereka tuh percaya gitu, murid-muridnya ini, bahwa dia sudah melakukan begitu banyak mujizat. Tetapi dia masih bertanya-tanya, apakah Yesus tidak mempedulikan kami? Gitu. Padahal mereka sudah banyak sekali melihat banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tapi mereka masih bertanya-tanya. Di dalam hati mereka masih khawatir, masih takut. Padahal Yesus bersama-sama dengan dia. Yesus itu ada di samping dia. Tuhan sedang tertidur, tetapi dia ada di samping dia. Dia masih saja takut. Lalu Yesus tiba-tiba bangun. Dia mendengar muridnya. Lalu apa yang dilakukan Yesus? Dia bilang kepada angin ribut itu, dia bilang, diam dan tenanglah. Nah, coba adik-adik pikir, apa yang terjadi setelah Yesus berkata diam dan tenanglah kepada angin ribut itu? Wah, angin ribut itu tiba-tiba menjadi tenang, air menjadi tenang, tidak ada angin lagi. Wah, bayangin, begitu takjubnya dilihat, wah, siapakah dia? Dia bisa meredakan angin, ombak yang besar. Wah, dia masih, murid-murid walaupun sudah begitu banyak melihat mujizat yang Yesus lakukan, mereka begitu takjub bahwa Yesus bisa memerintahkan angin ribut itu untuk diam. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia berkata, mengapa kamu begitu takut? Kenapa kamu begitu takut, kata Yesus? Karena Tuhan tahu, seharusnya dia yang mengikuti Yesus, dia yang begitu lihat begitu banyak mukjizat, harusnya dia percaya. Seperti halnya diri kita ini. Kita sudah begitu banyak menerima hal daripada Yesus. Tuhan sudah menolong kita, tapi kita terkadang juga suka takut waktu masalah datang ke hidup kita. Begitu halnya dengan murid-muridnya. Nah, adik-adik, siapakah Yesus itu? Ya, menurut adik-adik siapakah Yesus itu? Yesus siapa? Ya, Yesus adalah juru selamat. Juru selamat yang maha kuasa, yang selalu bersama-sama dengan kita. Dia penuh kuasa. Dia selalu menjaga kita sepanjang waktu. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Nah, coba kita lihat. Waktu kejadian itu, bagaimana perasaan murid-murid Yesus ketika angin ribut datang? Iya, mereka
ketakutan. Waktu angin ribut itu datang, murid-muridnya ketakutan. Lalu mengapa angin dan ombak mendengarkan Yesus? Mengapa adik-adik? Karena dia adalah anak Allah. Mengapa angin dan ombak itu mendengarkan dia? Karena Yesus adalah anak Allah. Makanya bisa meredakan angin ribut tersebut. Lalu siapakah yang selalu beserta kita ketika kita merasa takut? Nah adik-adik, kalau adik-adik merasa takut, ingat bahwa siapa yang beserta kita? Ya, yang beserta kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang selalu beserta dengan kita di saat kita takut. Jangan minta kepada yang lain. Manusia bisa menolong kita tuh, orang lain tuh ya, manusia hanya menolong kita ya seadanya doang. Tetapi kalau Tuhan Yesus, dia akan menolong kita dengan sepenuh hatinya. Dia akan menolong kita dengan sangat luar biasa. Yang kita nggak duga Tuhan akan lakukan untuk hidup kita. Nah, adik-adik, lalu apa yang akan adik-adik lakukan jika merasa takut? Meminta pertolongan daripada Tuhan dengan cara yang bagaimana? Jangan lupa untuk berdoa. Nah, itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Kita berdoa, meminta kepada Tuhan. Nah, Yesus mengajar kepada kita untuk percaya bahwa Dia selalu menjaga kita setiap saat. Dia selalu menjaga kita setiap waktu, setiap saat. Jangan lupa, kalau ada masalah, Yesus selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, adik-adik. Nah, kita harus bersyukur banget punya Tuhan yang begitu sayang banget sama kita, adik-adik. Dia begitu sayang sama kita, dia tidak pernah meninggalkan adik-adik. Di saat adik-adik lagi sedih, di saat adik-adik lagi susah, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan. Dia selalu melindungi kita. Dan Yesus adalah anugerah keselamatan. Nah, apa sih anugerah keselamatan? Nah, itu adalah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, pengampunan dosa yang apa? Yang cuma-cuma yang Tuhan berikan, sebuah hadiah untuk adik-adik di rumah, untuk kita semua, bagi yang percaya kepada siapa? Pada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, setiap saat, setiap waktu, ingatlah bahwa Tuhan selalu menjaga dan menolong kita. Jangan lupa berdoa dan rajin membaca Alkitab. Nah, bagi Tuhan Yesus sangatlah mudah untuk menyelesaikan segala persoalan di hidup kita. Namun apa? Tuhan Yesus lebih tertarik untuk mengubah hati kita dahulu agar percaya penuh kepadanya. Nah, oke. Citalose sampai di sini, kita akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami hari ini Tuhan akan firman-Mu. Kami jika di dalam masalah, biarlah kami Tuhan boleh tetap berharap kepadamu. Kami boleh berdoa Tuhan kepadamu, meminta pertolongan-Mu. Tuhan terima kasih, Engkau begitu baik, Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami di saat kami sedih, di saat kami susah. Tuhan, tolong kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon dan berdoa. Haleluya. Amin.
Jesus as best I can. He watches over me, he's got a special plan. I feel his spirit as it moves in me. It makes my heart beat. It makes my heart beat. Follow Jesus, do it now. Follow Jesus, this is how. Read God's word and listen and pray. Open your heart to Him today. I walk with Jesus and stay by his side, my Lord and Savior with arms open wide. He died and rose again for you and me, my sins forgiven. Now I've been set free. Follow Jesus, do it now. Follow Jesus, this is how. Read God's word and listen and pray. Open your heart to Him today. To be like Jesus helps me grow. He gives me hope and never lets me go. And I discover all that I can be. I want to praise Him. I want to praise Him.